Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video berikut kita akan berdiskusi menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode reduction to separable form. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode separable form, yaitu separable form ini memisahkan variabel, pemisahan variabel. Nah, tapi apa jadinya apabila variabel itu nggak bisa dipisahkan? Contohnya misalkan kita memiliki persamaan dy per dx, itu dalam fungsinya itu ada fungsi x, ada fungsi y per x gitu ya. Ada fungsi y per x. Di mana fungsi y per x itu berada dalam satu fungsi itu nggak bisa dipisahkan. Beda sama kasusnya yang di video pertama ya, kalau saya balik catatannya. Nah, ini kan dia bisa dipisahkan ya. Variabel y dan variabel x itu bisa dipisahkan. Nah, apa yang terjadi? Maka di sini kita harus merubah fungsi ini menjadi fungsi separable, sehingga istilahnya adalah reduction to separable form. Di sini, nah ada beberapa penamaan, yaitu substitution, karena nanti ada proses substitusi. Caranya adalah dengan menggunakan pemisalan, yaitu y per x ini kita misalkan sebagai u, sehingga nanti dia akan menjadi fungsi fu. Gitu ya. Kita lakukan permisalan. Kita memiliki fungsi y per x sama dengan u. Sehingga kita rubah y sama dengan u dikali x. Nah, fungsi ini kita turunkan. dy per dx itu sama dengan, dulu ingat ya, kalau kita u kali x, kalau dulu itu turunan dari u kali v itu sama dengan u v aksen plus u aksen v, sehingga ketika kita menurunkan u kali x maka ini akan menjadi u dikali 1, turunan ini v nya ini u nya, ditambah u aksen x. Nah, inilah dia kita memiliki persamaan ini, persamaan satu ini yang nanti akan dimanfaatkan atau kita gunakan untuk substitusi kepada persamaan awalnya. Oke, kita langsung ke contoh saja. Kita langsung ke contoh. Kita langsung ke contoh untuk reduction to separable. Misalkan saya punya persamaan diferensial 2xy dy per dx itu sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Nah, ini teman-teman coba lakukan saja separable form apakah bisa atau tidak memisahkan variabel x dengan x, variabel y dengan y di sebelah kiri dan kanan. Ini pasti tidak akan bisa karena ini contoh kasus untuk separable form reduction to separable form. Jadi ini tidak akan bisa teman-teman memisahkan variabel x sebelah kanan, variabel y sebelah kiri, itu tidak akan bisa. Nah, ini adalah salah satu contoh dari reduction. Maka bagaimana sehingga kita selesaikan dy per dx sama dengan y kuadrat min x kuadrat per 2xy. Kita rapihkan, ini boleh kita tulis kayak gini. Operasi matematika kita rapihkan persamaannya, urutannya. Oke, kalau udah kayak gini berarti ada yang bisa kita coret ya. Ini y kuadrat sama y, x kuadrat sama x, hingga persamaannya menjadi y per 2x dikurangi x per 2y. Nah, di atas kita memiliki permisalan ini permisalan bahwa y sama dengan u kali x dan dy per dx itu sama dengan u kali 1 plus u aksen kali x. Maka kita ganti y itu menjadi u kali x sesuai dengan yang di atas, u dikali x. Yang ini juga sama, u dikali x. dy per dx sama dengan u dikali x dibagi 2x minus x per 2 kali u kali x. Nah, dari hasil yang persamaan satu ini, kita dapat bahwa dy per dx pun akan sama dengan u plus u aksen x. Maka kita rubah dy per dx ini, ikan sama nilainya. Maka ini akan sama dengan u dikali 1 ditambah u aksen dikali x.
Ya, saya tulis ulang. Maka persamaannya adalah U dikali 1 ditambah U aksen X sama dengan, ya ini boleh saya coret. Ini saya coret, saya coret, saya coret, saya coret. Sehingga persamaannya adalah U per 2 minus 1 per 2U. U aksen ini saya jabarkan supaya teman-teman tidak bingung. Ya, U, angka satunya nggak perlu ditulis, adalah DU per DX dikali X sama dengan U per 2 minus 1 per 2U. Oke, coba diperhatikan baik-baik ya. Nah, jadi nanti yang menjadi solusi yang mana? Yang U ini menjadi solusi. Jadi kita solusinya bukan Y lagi, tapi U. Gitu. Nah, ini kita cari solusi U, maka U yang sebelah sini ya pindah ke sisi kanan. Pindah ke sisi kanan. Gitu ya. Jadi DU per DX dikali X sama dengan U per 2 minus 2 per U minus U. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat bagian sini ya. Setengah U minus U, maka ini akan menghasilkan minus setengah U. Jadi kita tulis ulang, gitu ya. Kita tulis ulang. Oh, ntar saya ganti pulpen dulu. DU per DX dikali X sama dengan minus setengah U, gitu ya, minus 1/2U. Oke. Sampai sini dulu ya, pelan-pelan. Ini kita rapihkan. Ini saya samakan penyebutnya ya, 2U. Maka ini akan menjadi minus U kuadrat minus 1. Ini kayak operasi dulu waktu SD ya. Waktu SMA, SMP ya, 2U ya dikali ke atas. Kayak gitu ya, dibagi ini, dikali ke atas. Dibagi, dikali. Jadilah kayak gini. Sehingga saya tulis ulang. Persamaannya akan menjadi DU per DX dikali X sama dengan minus U kuadrat minus 1 per 2U. Oke. Nah, dari sini baru kita bisa pisahkan. Disinilah kita menghasilkan separable form. Ya. Kita pisahkan yang U, yang X dengan X. Misalkan U sebelah kiri. Ini saya tulis U sebelah kiri dan X sebelah kanan. Maka persamaan ini menjadi, ini saya pindah ke sisi kiri 2U-nya, berarti 2U per minus U kuadrat minus 1 DU sama dengan 1 per X dx. Sudah ya. Ini yang bagian ini minus ya, saya kali min 1 dua sisinya. Berarti ini jadi 2U ya, U kuadrat plus 1 DU sama dengan minus 1 per X dx. Minusnya pindah ke sini ya. Minusnya pindah ke sisi sini. Ya, pindah ke sisi sini. Ini jadi minus. Nah, setelah itu tinggal diintegralkan. Ya, tinggal diintegralkan kedua sisinya, teman-teman. Ya. Tinggal diintegralkan. Maka sisi sebelah kiri ya, itu akan kita hasilkan ln U kuadrat plus 1 ya. Sisi sebelah kanannya kita akan hasilkan min ln X, jangan lupa plus C. Ya, ini dia solusinya ya. Solusi umum. Ini dia solusi umumnya. Apakah ini U perlu diganti? Ya silakan saja, tidak pun tidak apa-apa. Inilah solusi umum dari reduction to separable form. Jadi langkah pertama adalah kita lakukan permisalan dulu. Y sama dengan U kali X ya, karena dari mana Y sama dengan U kali X ini? Dari sini. Ya, dari permisalan ini. Nih, karena di sini adalah Y per X, kita rubah menjadi U. Apakah hanya Y sama dengan U kali X? Tidak. Tergantung di soal, misalkan dengan apa gitu.
Ya, lalu kita turunkan, inilah menjadi persamaan dasar kita untuk nanti melakukan substitusi di sini. Ya, di sini adalah proses substitusi. Nah, makanya beberapa referensi menyebutnya dengan substitution method. Oke, kita lanjut ke contoh soal reduction to variable form untuk contoh soal kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.